Systematic random sampling and non-probability sampling. Oke, untuk anggotanya itu sendiri, yang pertama saya sendiri, Taufik Brandiski. Selanjutnya, anggota kedua adalah Nabil Fahri Marwandi. Fokus laporan dari PPT ini yaitu analisis komprehensif metodologi sampling probabilitas dan non-probabilitas. Konteks dari aplikasinya yaitu riset rekayasa konversi energi dan inspeksi di lapangan. Baik, untuk paradigma dasar metodologi sampling, yaitu sampling adalah seleksi sebagian populasi untuk merepresentasikan keseluruhan karena keterbatasan sumber daya. Di poin selanjutnya, probability sampling memastikan setiap anggota memiliki peluang acak yang sama dan dapat dihitung. Metode probabilitas membutuhkan kerangka daftar sampel untuk menghilangkan bias subjektif. Non-probability sampling menyeleksi sampel berdasarkan karakteristik spesifik peneliti tanpa peluang acak. Mungkin untuk gambarannya ada di bawah ini. Untuk probability sampling itu mengambil secara acak, seleksi acak secara lengkap, dan non-probability sampling adalah seleksi berbasis karakteristik spesifik. Oke, untuk konsepnya systematic random sampling merupakan teknik probabilitas yang mengekstraksi sampel menggunakan jarak interval yang matematis yang konstan. Hanya spesimen urutan pertama yang diundi murni secara acak sebagai titik random. Untuk sisa sampel yang berjalan, otomatis mengikuti ritme interval untuk menekan bias favoritisme manusia. Dan terakhir, sangat representatif untuk eksplorasi populasi luas yang daftarnya tidak memiliki pola berulang. Oke, next. Oke, untuk alur eksekusi sampling sistematis itu yang pertama mendefinisikan batasan populasi utama dan pastikan total unit populasi atau kita ganti dengan N besar diketahui secara ekstrak. Lalu daftar dan diberikan nomor urut kepada seluruh unit lapangan tanpa adanya pola siklik tertentu. Langkah yang ketiga, gunakan generator acak untuk menentukan angka pertama, observasi dari dalam rentang interval. Dan step yang selanjutnya adalah lakukan ekstraksi berkelanjutan dengan melompat sesuai jarak interval sehingga target terpenuhi utuh. Mungkin kita masuk ke kalkulasi Slovin dan penentuan intervalnya ya. Yang pertama, untuk rumus solvinnya adalah N atau jumlah sampel sama dengan N besar atau total populasi dibagi 1 plus N besar dikali dengan E pangkat 2. Nah, yang dimaksud di sini adalah toleransi error. Nah, untuk menentukan jarak lompatan, kita menggunakan rumus interval K sama dengan N besar dibagi N kecil. Nah, model matematis ini menjamin akurasi kuantitatif yang kuat dalam observasi rekayasa energi. Oke, untuk konsep dasar purposive sampling merupakan teknik non-probabilitas yang sepenuhnya mengabaikan peluang acak matematis. Penyelesaian dikendalikan oleh insting, kepakaran, dan kriteria inklusi atau eksklusi yang sangat rigid. Spesimen yang tidak memenuhi syarat kepakaran otomatis memiliki probabilitas 0 untuk terpilih. Sangat ideal untuk menganalisis fenomena anomali atau kerusakan khusus yang harus ada peninjauan ahli. Nah, untuk eksekusi lapangannya itu sendiri itu adalah tetapkan masalah spesifik yang ingin dipecahkan, seperti melacak sumber penurunan performa mesin atau bisa juga penurunan efisiensi dari mesin. Rumusan parameter baku dan kriteria spesifik sebagai syarat mutlak untuk penyelesaian spesimen. Turun langsung ke lokasi untuk mengidentifikasi dan
interogasi subjek uji atau screening lapangan. Tarik subjek menjadi sampel riset hanya jika telah memenuhi syarat kriteria yang divalidasi. Selanjutnya untuk penjelasan berikutnya akan saya yang tangani. Berikut prinsip saturasi data tanpa rumus baku, yaitu yang pertama, metode purposif tidak memiliki rumus matematis probabilitas seperti Slovin untuk menjustifikasi populasi. Lalu yang kedua itu penentuan batas jumlah sampel murni didasarkan pada aturan praktis kepakaran atau rule of thumb. Yang ketiga itu pencarian spesimen langsung dihentikan saat observasi mencapai titik kejenuhan informasi atau saturasi. Lalu yang terakhir saturasi tercapai ketika penambahan data baru selalu menghasilkan simpulan anomali yang sama berulang-ulang. Selanjutnya matriks komparasi sistematis versus purposif. Dalam prinsip pemilihan untuk sistematis menggunakan ritme interval matematis, sedangkan purposif menggunakan kriteria pakar. Untuk representativitas, sistematis sangat adil untuk populasi luas, sedangkan purposif sangat presisi untuk kasus anomali. Generalisasi sistematis valid untuk ekstrapolasi statistik. Untuk purposif terbatas hanya pada konteks kasus. Kerentanan bias. Untuk sistematis sangat rendah bias subjektif, sedangkan purposif rentan terhadap salah tafsir ahli. Analogi lapangan pada inspeksi kualitas baterai. Pendekatan sistematisnya yaitu inspektur menguji satu baterai setiap 50 baterai yang lewat di ban berjalan secara rutin atau di konveyor. Sistematis memastikan pemantauan kualitas keseluruhan tanpa harus membongkar 1000 baterai setiap harinya. Untuk pendekatan purposif, pendekatannya itu mandor hanya menyeleksi baterai yang memiliki bekas lelehan hitam di kutubnya. Purposif bertujuan melacak sumber spesifik korsleting dengan mengabaikan seluruh baterai yang tampak normal. Jadi kalau untuk pendekatan purposif ini lebih ke pengujian secara fisiknya, apakah ada seperti cacat pada bentuknya atau semacamnya. Kasus A yaitu evaluasi 385 panel surya, di mana N-nya itu 10.000, E-nya 5%, dan N kecilnya 385. Untuk K-nya 26. Tujuannya ini mengukur tegangan pada lahan berisi 10.000 panel surya atau PLTS dengan batas toleransinya itu 5%. Kalkulasi Slovin menghasilkan kebutuhan uji minimal sebesar 385 unit panel agar mempresentasikan keseluruhan. Yang ketiga, perhitungan matematis menetapkan bahwa auditor harus melompat dan menguji setiap panel ke 26. Auditor mengundi titik awal, lalu menguji panel secara berurutan, melintasi koridor hingga 385 unit selesai. Untuk kasus yang B itu investigasi 3 boiler PLTU. Tujuannya itu melacak kebocoran termal ekstrim pada armada raksasa yang berisi 20 unit boiler uap. Kriterianya itu hanya membongkar boiler dengan efisiensi di bawah 80% dan yang menuntut pembersihan abnormal. Hasil inspeksi sistem pemantauan menemukan hanya tepat 3 unit boiler yang masuk ke kriteria kritis. Walaupun 3 sampel tidak valid secara probabilitas umum, ketiganya memberikan presisi absolut untuk masalah spesifik ini. Sintesis pemilihan metodologi sampling. Systematic random sampling itu unggul dalam memberikan generalisasi data kuantitatif yang efisien dan representatif. Purposive sampling unggul dalam eksplorasi kualitatif mendalam untuk memecahkan kasus anomali yang spesifik. Kombinasi pemahaman teknik probabilitas dan non-probabilitas mencegah pemborosan sumber daya di lapangan. Akurasi riset rekayasa konversi energi sangat bergantung pada kecocokan antara tujuan observasi dan metode seleksinya.
Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.